Tapi justru karena itu muncullah tokoh-tokoh legendaris baik dari pihak penegak hukum maupun penjahat. Nih aku balik. Tapi justru karena itu muncullah tokoh-tokoh legendaris baik dari pihak penegak hukum maupun penjahat. Yang kisahnya masih kita dengar sampai sekarang, ya kan? Salah satu hal yang membuat era Wild West begitu ikonik adalah tokoh-tokohnya, baik itu penjahat atau penegak hukum atau penembak jitu. Oke, semua mereka itu punya cerita legend masing-masing ya. Nih, ceritakan satu-satunya ini. Sebut saja namanya Henry McCarthy, nama aslinya atau yang lebih dikenal dengan nama Billy the Kid. Nah, kalau itu tahu aku. Ya iya kan kamu penjahatnya. Iya. Dia masuk. Dia ini sudah mulai mencuri dan membunuh sejak usia remaja. Dan menurut beberapa catatan, dia pernah terlibat dalam lebih dari 21 pembunuhan hingga usianya 21 tahun. Masih muda kali ya, ngeri kali ya. 21 tahun usianya, udah mati kali dia ya. Tapi Billy the Kid ini punya penggemar juga ya. Bandit dia. Tapi katanya karena gayanya yang liar tapi keren tadi tuh ya. Keren katanya ya. Liar keren. Ini aneh-aneh emang orang barat nih. Keren pula katanya Apa tuh istilahnya? Absurd ya. Dia akhirnya ditembak mati oleh Sheriff Pat Garrett saat usianya baru menginjak 21 tahun. Kisahnya jadi inspirasi film, jadi inspirasi lagu, dan bahkan jadi video game Segitu kerennya itu orang sampai diangkat kisahnya itu. Ada juga Wyatt Earp, salah satu sheriff paling terkenal di Wild West. Namanya melejit setelah baku tembak di OK Corral di kota Tombstone, Arizona, bersama temannya Doc Holliday namanya. Mereka menghadapi kelompok penjahat nih dalam duel yang hanya berlangsung 30 detik cuman. Kejadian ini menjadi legenda sepanjang masa, ya. Temannya ini John Henry Doc Holliday adalah teman dekat Wyatt Earp tadi itu, yang tadi aku bilang tadi itu. Dia dulunya seorang dokter gigi, tapi hidupnya berubah saat didiagnosa sakit TBC karena dia merasa hidupnya nggak lama lagi, ya kan. Dia memilih jadi liar, jadi penjudi, penembak jitu ya, dan ikut berbagai konflik. Meski badannya lemah karena sakit, dia dikenal sangat berbahaya dan ditakuti. Orang lemah tak berdaya aja bisa berbuat hal yang sekuat itu gitu. Apalagi sehat ya. Apalagi sehat gitu. Ayolah kita yang sehat-sehat ini ya. Jadi dokter gigi. TBC. Ya kan dia harus TBC dulu. Iya. Ada lagi nih Jesse James namanya. Dia ini menjadi simbol dari perlawanan terhadap kekuasaan. Mantan tentara konfederasi dia ini. Membentuk geng perampok dan sering merampok bank kerjanya, kereta api, sama toko-toko milik orang kaya dirampok ya. Beberapa orang menganggapnya pahlawan semacam Robin Hood kalau di Amerika. Kusni Kasdut lah ya. Kusni Kasdut, tapi Kusni Kasdut kan itu linknya ya. Nah kenyataannya ia tetap seorang penjahat berdarah dingin ya, yang akhir dikhianati dan ditembak dari belakang oleh rekannya sendiri. Ya mungkin dianya berubah jadi baik, rekannya nggak terima tembaknya gitu mungkin ya. Ya namanya Wild West ya. Dari namanya kita udah paham ya. Lanjut ya. Banyak nih tokoh-tokohnya nih, aku sebut lagi nih. Ada lagi tokoh legenda ya, seorang perempuan nih, Annie Oakley namanya. Muncul sebagai sosok wanita luar biasa. Dia ini jago tembak sejak kecil dan dikenal bisa memecahkan kartu atau mematikan rokok dari jarak jauh hanya dengan satu peluru. Paten kan? Macam-macam kalian sama dia nih. Bisa melayang nyawa Iya pula. Iyalah, dia perempuan bisa nembak, kita aja laki-laki belum tentu bisa nembak. Kan emansipasi perempuan boleh nembak duluan. Ya gitu ya. Lain ya. Memang harus dia nembak duluan, kalau enggak marah dia. Oh iya pula. Pengalaman pribadi. Gitu pula enggak. Ada lagi tokoh legenda satu ini yang disebut tadi namanya Buffalo Bill ya. Nama aslinya William F. Cody. Dia adalah salah satu tokoh paling terkenal karena dia menjadikan Wild West sebagai hiburan usaha nih. Lewat pertunjukannya Buffalo Bill Wild West Show namanya. Dia mengangkat cerita-cerita koboi suku asli dan penembak jitu ke panggung keliling dunia. Pertunjukan ini memperkenalkan dunia pada budaya Wild West, meski kadang dengan dramatisasi berlebihan, kadang ya propaganda lah. Dia kan nyari duit ya, paham lah kalian ya. Dan masih banyak nama lainnya ya.
Ya sama legendnya seperti Martha Jane Canary atau orang lebih mengenalnya Calamity Jane ya. Dia sama seperti Annie Oakley tadi Wak, adalah simbol wanita tangguh di Wild West. Cuman kalau dia ini penampilannya lebih tomboy Wak. Dia sering berpakaian seperti laki-laki ya, suka menunggang kuda, berburu dan kadang terlibat dalam konflik bersenjata juga. Dan masih banyak lagi nama-nama tokoh legenda Wild West lainnya seperti Wild Bill Hickok, dan yang paling menarik adalah satu nama ini Wak, Geronimo. Pernah dengar pasti? Keren ini nama. Dari namanya udah keren ini. Dia ini salah satu pemimpin perang dari suku Apache Indian yang paling dikenal dunia Wak. Jadi Wak, legenda Wild West ini gak cuma dari koboi-koboi kulit putih aja Wak ya. Ada juga orang suku asli Amerika atau suku Indian ya. Tokoh yang satu ini menarik lah, nanti dibahas di satu video khusus ya Wak ya. Boleh juga tuh Wak. Boleh itu. Geronimo, siapa yang gak kenal nama itu? Keren itu. Kita bahas nanti Geronimo ya. Dan beberapa nama tokoh bandit legend Wild West lainnya juga Wak, selain Billy the Kid. Aneh Amerika ini emang. Bandit pun dijadiin legend ya. Iya pula. Bandit. Butch Cassidy yang memiliki nama asli Robert Leroy Parker dan son dengan nama asli Harry Alonzo Longeball bergabung dengan geng The Wild Bunch dan melakukan banyak aksi kejahatan bersama, menjadikan mereka nama-nama yang ditakuti Wak, dan diburu oleh hukum. Mereka beroperasi di wilayah Amerika Barat termasuk Utah, Wyoming, Montana, dan Colorado. Aksi-aksi mereka seringkali melibatkan kekerasan dan penembakan, tetapi mereka juga dikenal karena kecerdasan dan kemampuan mereka untuk melarikan diri Wak. Keduanya tewas dalam pertempuran dengan tentara Bolivia pada 1908 ya. Tokoh legend Wild West dari kalangan penegak hukum juga ada Wak. Ada namanya Bass Reeves. Dia adalah salah satu deputi US Marshal pertama dari kalangan Afrika di wilayah barat ya. Dia ditugaskan di wilayah Indian Territory. Nah, sekarang dikenal dengan nama Oklahoma, dan berhasil menangkap lebih dari 3.000 penjahat selama karirnya Wak. Dan yang bikin dia keren lagi nih Wak, dia dikenal jujur Wak, tegas dan sangat dihormati bahkan oleh para penjahat Wak. Paten juga Wak satu ini ya kan. Penjahat pun segan. Segan penjahat sama dia. Dengar nama dia aja udah segan penjahat ya. Beberapa orang percaya karakter fiksi The Lone Rangers terinspirasi dari kisah nyata Bass Reeves ini Wak. Pernah dengar kalian pasti The Lone Rangers ya? Film yang sering kita tonton dulu Wak waktu kecil ya. Umur berapa Wak? Ya seumuran lah kita kalau kita pernah nonton film itu. Iya. The Lone Ranger ya, film cowboy ya. TVRI gitu ya. TVRI. Di balik cerita koboi penembak jitu dan penaklukan barat Wak, ada satu kisah yang sering kali terlupakan atau disederhanakan, yaitu konflik panjang dan berdarah antara pemukiman Amerika dan suku-suku asli sebenarnya. Sebelum orang-orang Eropa datang, benua Amerika sudah dihuni Wak, oleh beberapa suku asli selama ribuan tahun di situ. Di wilayah barat ada suku seperti Apache, Sioux, Cheyenne, Comanche, Navajo, Lakota, ya kan, yang hidup berburu tuh, bertani dan berpindah-pindah mengikuti musim serta hewan buruan, terutama bison tuh, hewan buruan mereka ya. Mas, bukan bison. Bukan, bison tuh yang Street Fighter. Oh, kira Yamaha bison. Street Fighter tuh ada tokoh bison namanya. Oh iya. Gaya bison beda umur gitu. Tadi sebaya, sekarang beda lagi. Nah Wak, masalah mulai muncul Wak saat pemerintah Amerika mendorong ekspansi ke barat. Tanah-tanah yang dulunya dihuni suku asli mulai diambil alih untuk dijadikan pertanian, jalur kereta api atau tambang emas ya. Suku asli dipaksa pindah Wak ke tanah yang lebih kecil dan tandus lagi melalui kebijakan seperti Indian Removal Act, dan banyak yang menolak karena tanah bagi mereka bukan hanya tempat tinggal Wak, tapi juga bagian dari kehidupan spiritual ya kan. Seiring berjalannya waktu Wak, konflik berubah jadi peperangan besar. Salah satu yang paling terkenal adalah pertempuran Little Big Horn tahun 1876 Wak. Di sini gabungan pasukan Sioux dan Cheyenne di bawah Sitting Bull dan Crazy Horse berhasil mengalahkan pasukan General Custer. Tapi kemenangan ini tidak bertahan lama Wak. Pemerintah membalas dengan kekuatan militer besar dan lebih brutal. Banyak suku akhirnya dipaksa tinggal di reservasi, wilayah kecil yang ditentukan pemerintah, seringkali di tempat-tempat yang tidak subur Wak. Memang mau dimatikan perlahan suku asli ini ya kan. Bahkan di sana hak-hak mereka terus dibatasi Wak. Anak-anak suku asli dipisahkan dari orang tua, dikirim ke sekolah asrama untuk dididik ala barat dengan tujuan menghapus budaya asli mereka, didoktrin dari kecil. Tragedi paling menyedihkan terjadi pada tahun 1890 Wak, yaitu pembantaian Wounded Knee, di mana lebih dari 200 pria, wanita dan anak-anak dari suku Lota dibunuh oleh pasukan Amerika Wak. Ini dianggap sebagai penutup era perlawanan bersenjata suku asli Wak. Kalah orang suku asli itu udah tunduk jadinya. Ngeri kali kan. Kejam kali orang ini ya. Penjajah ini sebenarnya. Ya kan?
Di masa itu, Wak, banyak media menggambarkan suku asli sebagai liar, Wak, dan pengganggu. Padahal mereka adalah pihak yang mempertahankan tanah dan budaya mereka, Wak. Wajar lah kalau aku bilang. Aku pun kalau di posisi itu, habis kali aku bikin orang-orang itu. Ulah. Awaknya yang habis bikin orang itu ya. Dia datang pakai senjata api ya. Konflik ini meninggalkan luka mendalam, Wak. Banyak budaya, bahasa, dan tradisi suku asli hilang karena penindasan sistematis, Wak. Namun, kini suku-suku asli mulai bangkit, Wak, dan memperjuangkan kembali identitas serta hak-haknya. Mereka masih bertahan aja, syukur. Masih eksis lagi dan terus bersuara sekarang ini. Ya namanya orang kalau ditindas, keturunannya itu ngelawan terus kayak gimana Palestina ya kan. Ngelawan terus itu, nggak bakalan hilang itu pejuang-pejuang Palestina itu. Ya sama mungkin dengan pejuang-pejuang Indian ini, ya nggak? Cocok lah ya. Setiap zaman pasti ada akhirnya, Wak. Tuh, begitu juga dengan era Wild West ini. Meski kisah-kisah koboi dan penjahat legendaris masih hidup nih di buku dan film ya, realitanya telah berubah drastis memasuki akhir abad ke-19, Wak. Salah satu faktor terbesar yang mengubah wajah Wild West untuk selamanya adalah hadirnya jalur kereta api. Dengan selesainya pembangunan Transcontinental Railroad pada tahun 1869, Wak, wilayah barat yang tadinya terisolir sejak saat itu terhubung langsung dengan wilayah timur. Barang, orang, dan bahkan pasukan militer bisa bergerak lebih cepat, Wak. Ekspansinya udah efisien lah. Kota-kota kecil yang dulu hanya bisa diakses dengan kuda atau gerobak kini menjadi pusat perdagangan, Wak. Kereta api membawa peradaban sekaligus mengakhiri masa-masa liar di barat. Menjelang tahun 1900-an, era Wild West perlahan berubah menjadi nostalgia, Wak, wisata dan hiburan belaka sekarang ini. Tapi pernah ada itu. Meskipun era Wild West sudah berakhir lebih dari 100 tahun silam, Wak, kisah dan karakter dari masa itu masih hidup kok. Bukan lagi di jalanan berdebu, Wak, tapi di layar lebar, buku, video game, dan bahkan gaya hidup, ya kan? Kelihatan sampai ke Indonesia kok ada Country Road, take me home itu. Ya, sampai ke kita kok budaya itu datang kok, ya kan? Pakai topi cowboy. Ya gitulah, terbawa kita juga, ya kan? Wild West sudah berubah, Wak, dari sejarah menjadi simbol budaya Amerika hari ini. Jadi seolah-olah kalau kita ngelihat cowboy itu Amerika lah. Dalam budaya populer, Wak, Wild West jadi simbol tentang kebebasan, keberanian, dan petualangan. Tapi di sisi lain banyak seniman dan pembuat film modern juga mulai mengangkat sisi gelap dari era ini, Wak. Seperti penindasan suku asli tadi itu, rasisme dan hukum yang brutal, ya kan? Nah, itu dia pembahasan kita soal Wild West, ya, Wak. Era yang keras tapi penuh kisah luar biasa hingga cerita penindasan dan perlawanan yang jadi catatan buat kita semua, Wak. Nah, dari sekumpulan cowboy pekerja keras, kota-kota kecil yang tumbuh sampai budaya kebebasan dan petualangan yang masih hidup sampai sekarang, ya, freedom and opportunity. Oke, Wak, ya, aku rasa udah panjang kali cerita ini, ya. Menarik emang sih untuk dibahas, ya kan, Wak. Mungkin kalau aku ceritain nggak habis-habis nih sampai besok pagi nih. Masih banyak. Tapi ya nantilah kalau memang ini nanti kita bahas lagi yang lainnya. Kalau memang jangan ini kali nanti kayak mana-mana ya. Aku pun nggak tahu. Oke, Wak, ya, aku punya quote nih ya. Ini bagus nih bahasanya. Aku tidak takut mati seperti seorang yang sedang bertarung. Tapi aku tidak ingin dibunuh seperti anjing yang tak bersenjata. Billy the Kid. Oh iya, Wak.